Oke sobat semuanya, gimana sih cara pasang trafo ini ke deliver power ini? Caranya yang satu perlu diperhatikan sobat ya. Untuk trafo itu ada dua macam ya. Yang bagian 0 sampai 20 ini adalah dari AC listrik, sedangkan 0 sampai 12 ini adalah satu gelombang. Sedangkan yang belakang ini untuk sekundernya, ini adalah sekundernya CT dan 20. CT dan 20 ini adalah dua gelombang. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman pemula. Terus cara pasangnya gimana untuk trafo ini ke elko ya. Pertama yaitu kita siapkan dioda, dioda pakai dioda sisir juga bisa ya. Untuk dioda sisir itu sudah ada simbolnya ya. Ini yang merah, ini adalah bagian AC, AC bagian minusnya. Sedangkan kalau pakai dioda kiprok atau dioda jembatan, ini juga ada tandanya. Ini yang merah, ini adalah untuk outputnya, sedangkan ini adalah AC ya. AC ini ke sini, sedangkan ini adalah untuk minusnya ke elko, sedangkan ini adalah AC. Jadi untuk AC-nya itu adalah di selang-seling. Ini AC, ini AC, ini bagian plusnya, ini adalah bagian minusnya. Bisa dilihat untuk kakinya ya. Ini beda, ini ada ke sini, dengan ini ada ke sini, sedangkan ini adalah beda. Bisa diamati untuk tandanya. Terus langkah berikutnya gimana untuk pemasangan di elko-nya. Nah, kita ambil contoh, kita gunakan yaitu CT20 memakai dua gelombang. Kita pasang untuk eh, dioda sisirnya. Cara pasangnya gimana? Cukup mudah sobat ya. Ini taruh di sini ya. Ya, ini pinggir-pinggir sini. Lalu kita solder. Ini cara pasangnya. Kita solder dulu. Setelah kita solder, untuk tiap-tiap kakinya perlu diperhatikan juga. Ini adalah bagian plusnya, sedangkan ini adalah bagian minusnya. Ini sudah ada simbolnya, ya. Ini plus, sedangkan ini adalah minus. Sekarang cara pemasangannya gimana? Ke elko-nya. Untuk elko, sobat ya, ini adalah bagian plusnya, sedangkan adalah bagian minusnya, plusnya, minusnya. Untuk plus dan minusnya ini digabung jadi satu. Kita solder dulu. Nah, ini sobat ya, setelah kita solder, ini cara pemasangannya. Kalau mau elko double, tinggal kita memparalel ya. Contoh, kita ambilkan contoh. Nah, ini kan hitam. Hitam taruhnya di sini. Jadi untuk perkabelan ya, untuk perkabelan tinggal kita kasih di sini. Nah, kita gabung di sini saja ya. Di sini terus ke sini. Terus yang satunya kita ambil elko lagi sama kayak ini ya, digabung, digabung. Itu aja untuk cara pasangnya. Kalau mau tambah elko. Terus langkah berikutnya gimana? Cukup yaitu untuk ini yang tengah ini kan CT sobat ya. Ini taruh di sini, di tengah sini. Kita ambil kabel dulu ya. Caranya ya satu, kita taruh di tengah sini untuk CT. Lalu langkah berikutnya yang dari CT trafo taruh di sini, di elko tengah sini ya. Kita solder dulu. Sebelum kita solder, perlu diamati sobat ya. Tadi sudah saya bilangin, yang ini adalah bagian merah ya. Ini ada yang di istilahnya sudah ada simbolnya untuk dioda sisirnya. Yang merah ini taruh di sini ya. Yang merah ini taruh di sini. Kita solder dulu. Ini ya untuk merah taruh di sini. Kita solder. Setelah kita solder, sobat ya, tinggal yang bagian hitam ini. Nah, ini adalah bagian minusnya. Ini taruh di sini. Di elko minusnya sini. Kita kasih kabel ya.
Setelah kita kasih kabel dari dioda yang bagian minusnya, untuk elko nya taruh di sini. Dia ada hologram hitam ya, ini ada tanda warna putih di sini. Kalau di sini pakai warna kuning ya, agak-agak semu kuning, kadang-kadang yang memakai putih. Terus kita solder di sini. Nah, ini cara pasangnya untuk pemasangan power supply ya. Ini bisa dilihat. Terus langkah berikutnya gimana? Tinggal kita cari drivernya atau driver powernya ya. Nah, ini adalah bagian VCC minusnya, sedangkan ini adalah bagian VCC plusnya. Ini CT atau 0. Tinggal kita pasang di sini ya. Untuk bagian VCC 0, VCC 0-nya ini taruh di bagian sini. Kita ambil kabel dulu. Ya, kita solder dulu di sini ya untuk pakai kabel warna biru untuk VCC CT atau groundnya ya. Setelah kita solder, untuk kabel groundnya ini taruh di sini, CT ya. Taruh di sini. Kita solder dulu. Dan setelah kita solder, ya kita ambil VCC yang plusnya. Plusnya adalah yang bagian ini. Ini taruh di sini. Kita ambil kabel dulu. Nah, ini sobat ya, untuk kabel merahnya, dan ini adalah kabel hitamnya. Untuk kabel merah ini taruh di VCC plusnya sini. Nah, ini ada plus ya, plus VCC. Kita solder sekalian yang warna kabel hitam ini ya, bisa dilihat. Ini taruh di VCC minusnya. Nah, ini ya, kita solder dulu di sini. Setelah kita solder, sobat ya, untuk VCC dari elko ini jangan lupa untuk sunkennya ya, sunken kiri kanan ini. Kalau memakai sunken ya 1216 2SC 2922. Kalau memakai Toshiba ya beda lagi, ini adalah bagian yang A, sedangkan ini adalah bagian yang C. Bagian plus ini adalah bagian minusnya. Sama, ini adalah bagian plusnya, sedangkan ini adalah bagian minusnya. Kalau memakai transistor Toshiba, tinggal kita memasang inputnya dan transistor finalnya. Ini adalah transistor finalnya. Langkah berikutnya untuk pemasangan kipas ya. Pemasangan kipas adalah posisinya di sini. Nah, di sini ada ekstra. Kita pasang dulu untuk kabel AC listriknya ini ya. 0 sampai 220. Kita ambil kabel listrik dulu. Ya, ini adalah untuk kabel listrik ya, dari kabel PLN menuju ke 0 sampai 220. Kita solder dulu. Setelah kita solder, kita ambilkan yaitu dioda dan elko. Diodanya adalah 1 ampere, untuk elko-nya adalah terserah ya, memakai 25 volt 1000 mikro juga bisa. Kita pasang di ini adalah bagian ekstranya. Kita taruh di sini, 0 sini ke sini. Kita ambilkan dioda. Nah, ini ya untuk diodanya. Yang gelang putih ini adalah bagian plusnya. Dan kita ambilkan elko. Ya, cara pasangnya adalah begini. Begini ya. Terus kita solder. Kita solder dulu. Ini ya, sudah saya solder. Ini adalah bagian yang ada gelang putih, ini adalah bagian plus. Taruh di sini. Nah, cara pasangnya adalah begini. Kita solder dulu. Nah, ini ya, sudah saya solder. Untuk kakinya ya, ini adalah bagian plusnya untuk elko. Sedangkan yang bagian minusnya adalah taruh di sini. Nah, ini ya, di 0. Kita solder dulu. Nah, ini sobat ya, cara pasangnya. Ini ada bagian plus dan bagian minusnya ini. Sekarang tinggal kita ambilkan untuk kipas. Nah, kita gunakan kipas 12 volt 0,15 ampere. Cara pasangnya gimana? Cukup yang kabel hitam ini taruh di sini ya. Kabel hitamnya taruh di minusnya, sedangkan yang plusnya adalah taruh di sini. Kita solder dulu. Nah, ini ya sudah jadi untuk plusnya dan minusnya ini. Sekarang tinggal kita coba untuk menghidupkan kipas ini sobat ya. Barangkali untuk sobat atau teman pemula yang belum paham, kita coba kita hidupkan. Nah, itu dia kan.
berhasil untuk menghidupkan kipas angin ini. Dan untuk sobat semuanya, bila mau merubah untuk VCC-nya, ini berhubung menggunakan 20 volt ya. Untuk tegangan dua gelombangnya menggunakan 20 volt, bisa juga menggunakan 25 volt atau 42 volt untuk CT trafo ini. Gitu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.